Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Hasanin. Saya dari kelas 12 Perawata. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara cacar air dan cacar api. Pertama, pada penyakit varicella atau chickenpox atau cacar air. Penyakit ini menyerang sistem kulit dan membran mukosa, disebabkan oleh varicella zoster dan mempunyai kelainan berupa vesikula di seluruh tubuh, dan biasanya menyerang pada anak kecil dan mudah menular. Pada bagian etiologinya sudah jelas virus ini bernama varicella zoster dan bisa menular ketika misalkan si penderita gak sengaja meludah dan percikannya terkena orang lain, dan atau lepuhan kulit si penderitanya menempel atau berkontak langsung dengan orang lain. Pada tanda gejala, yang pertama misalkan 10 hari sampai 21 hari gejala akan muncul seperti sakit kepala, demam sedang dan parah. Nah, di bawah anak 10 tahun, usia 10 tahun biasanya gejala ini tidak muncul, dan bahkan pada penderita orang dewasa gejala ini bisa akan lebih parah lagi. Nah, ketika jalan 2 hari sampai 3 hari berikutnya akan muncul seperti lepuhan-lepuhan, bintik merah seperti ada papula yang berisi cairan di dalamnya seperti lepuhan, dan sangat terasa gatal. Terus kemudian pada hari kelima bintik merah tidak akan muncul lagi, dan kemungkinan pada hari ke-6 bintik merah akan kering dan mulai menghilang dengan sendirinya. Di sini ada penata laksanaan. Poinnya semua mengarah kepada kebersihan. Yang pertama, mandi menggunakan sabun anti kuman, mencuci tangan, mengganti baju yang sudah terasa kotor, memakai baju yang bersih, terus memotong kuku bila kuku kita panjang. Misalkan pada penyakit varicella ini kan ada tanda gejalanya, ada gatal. Kalau misalkan kuku kita panjang, nah kemungkinan bisa akan menyebabkan luka yang baru lagi, dan itu akan terasa perih. Dan pengobatannya secara simptomatik itu diberikan hanya pada kasusnya saja. Misalkan nyeri dikasih analgetik, terus misalkan demam dikasih antipiretik, dan juga pada ini bisa diberikan antibiotik yang berupa oral atau topikal. Dikasih juga bisa menyebabkan pneumonia, ensefalitis, peradangan pada jantung, sendi, dan hati. Lanjut kepada penyakit herpes zoster atau cacar api. Penyakit ini juga merupakan kelainan inflamasi viral yang mengakibatkan kelainan berupa erupsi dan nyeri di seluruh tubuh, terutama pada distributor saraf sensori. Dan ini juga penyebabnya adalah varicella zoster. Nah, kenapa diberi nama varicella zoster? Karena virus penyebab cacar air dan cacar api itu tidak dapat diberikan sama sekali. Kalau nama kata varicellanya mungkin diambil dari cacar airnya, kalau misalkan zosternya kan bisa dari cacar apinya, cacar api atau disebut herpes zoster. Pada penyebabnya juga udah jelas, dari pengertian juga udah diketahui bahwa penyebab penyakit herpes zoster ini adalah varicella zoster sama dengan cacar air. Dan pada tanda gejala herpes zoster ini dibagi menjadi 2 bagian, ada fase prodromal dan fase erupsi kulit. Yang pertama ada fase prodromal, diawali dengan tanda gejala prodromal, yaitu seperti sakit kepala, nyeri seperti tertusuk, terus rasa sensasi terbakar. Terus yang kedua adalah gejala yang sama seperti varicella zoster, mempengaruhi tubuh seperti demam, sakit kepala, letih, malaise dan mual, kemerahan serta nyeri. Nah, terus nyeri pada ini bisa terus menerus atau hilang timbul. Dan bedanya dari herpes zoster ini bisa menyerang pada bagian mata, bisa menyebabkan mata kemerahan, kelopak mata menjadi bengkak, penglihatan menjadi kabur, dan lain sebagainya yang mempengaruhi masalah pada mata. Erupsi kulit, yang pertama kemungkinan terjadi limfadenopati regional. Yang kedua, erupsi kulit pada seluruh tubuh, terutama pada bagian daerah ganglion thoracalis. Yang ketiga, munculnya
lesi yang pertama diawali dengan makula erythrochromosa yang berubah menjadi papula, terus menjadi vesicle, terus berubah menjadi pustula dan hingga krusta, dan bisa bertahan sampai 2-3 minggu kemudian akan menghilang, akan mengelupas. Pada saat ini nyeri akan hilang dan lesi tersebut akan muncul lagi kemungkinan sampai hari keempat dan pada hari ketujuh. Terus erupsi kulit yang berat ini dapat meninggalkan seperti jaringan parut dan hiperpigmentasi. Terus yang terjadi pada lansia biasanya akan lebih parah dan lebih sensitif terhadap nyeri yang dalam. Pelaksanaannya sama seperti penyakit varicella, yaitu bersifat simptomatik. Misalkan untuk nyerinya diberikan analgetik, terus untuk demamnya diberikan antipiretik, dan jika disertai infeksi sekunder maka diberikan antibiotik berupa topikal ataupun oral. Nah, yang terakhir ada komplikasi. Yang pertama neuralgia pasca herpetik, yang kedua bisa menyebabkan kebutaan. Kan tadi bisa menyerang pada tanda gejala bisa menyerang pada mata dan bisa menyebabkan sampai kebutaan dan melemahnya otot, dan bisa memungkinkan infeksi bakteri-bakteri yang lain. Ketika misalkan lesi kita digaruk dan basah akan menyebabkan masuknya infeksi baru dan dari luar. Nah, mungkin penjelasan dari saya mengenai varicella dan herpes zoster. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.